Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Kalau kakak bilang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siap? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat, mari kita tepuk semangat. Boleh? Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mulai belajar, mari hendaknya kita berdoa dulu. Ya, oke? Berdoa yang bisa kan? Raditu billah robba. Atau gimana di sini doanya? Nah, oke, siap. Mari kita berdoa dulu, membaca bismillah bersama. Bismillah. Sebelum kita belajar, kakak mau absen dulu. Siap? Siap. Nanti kalau yang hadir bilang ha. Kalau yang laki, kalau perempuan gimana bilangnya? Siap? Yang pertama ada Ahmad Azam Nur Wahid. Hadir. Oke. Yang kedua Adam Nurul Azka. Oke. Yang ketiga ada Ade Rizky Maulana. Yang ketiga Ahmad Denis. Waduh, Denis tolongin dong Dit. Denis ini malas atau gak berangkat, sakit atau apa? Sakit. Oh, sakit ya. Terus Amaya Fatihatur Rahmah. Amaya ada. Oke. Hadir. Ainaya Fitri Faiza. Apa bilangnya? Oke. Al-Mahera Afdaningsi. Adino. Alvin Sebastian. Sakit. Oke, meriang ya? Terus Alia Nafisa Aulia. Adino. Ashila Raudatul Hikmah. Adino. Ayu Agustina. Adino. Az-Zahra Maulidiyah. Hadita. Terus Zikri Azka Amanullah. Zain. Oke, Zikri Azka. Zikrina Indari Ashri Arshi Az-Zahira. Hadir. Namanya apa namanya sih? Eka Nur Cahya. Eka Firmansa. Eka Pak Eko. Nanti masuk Pak Eko ya. Oke, Elvina Nata Sabrina. Gani Yazid. Hadir. Dina Lailatul Badriyah. Alena Hikmah. Giftina Naila Putri. Mana? Yajis Barjan Atamisi. Barjun. Barjun. Panggilnya apa? Terus Kania Ainun Najwa. Terakhir Khairul Akbar. Mana? Oke, pelajaran hari ini adalah bertema Muhammad Rasul. Nabi Muhammad adalah Rasulku. Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, kemarin
atau tadi sudah dijelaskan bagaimana riwayat hidup Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Rasul kita atau Nabi kita. Nah, sejarahnya yang pertama adalah dari riwayatnya seperti yang ada di dalam lagu yang tadi atau Rohatil. Bisa nyanyi dulu? Bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Nah, tadi siapa nama ayahnya? Ibunya bernama Aminah. Istrinya namanya Khadijah. Pamannya namanya Abu Thalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Putrinya namanya Siti. Nah, itu nama keluarga Kanjeng Nabi. Terus di umur 25 Kanjeng Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Mempunyai anak namanya Siti Fatimah. Nah, di umur 40 tahun Kanjeng Nabi mendapatkan apa? Wahyu. Yang dimana wahyu pertama adalah apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua ada surat Al-Mudaththir. Ingat, yang pertama apa? Wahyu pertama Al-Alaq. Yang kedua Al-Mudaththir. Nah, setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu, sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu di mana Kanjeng Nabi setelah menerima wahyu disuruh untuk berdakwah. Berdakwah itu apa sih anak-anak? Mengajak orang masuk Islam. Dakwah Kanjeng Nabi itu ada dua. Yang pertama itu secara sembunyi secara apa? Sembunyi. Yang kedua dakwanya secara terang-terang. Nah, jadi yang pertama apa? Dakwanya secara sembunyi. Yang kedua secara terang. Nah, dakwah yang pertama yang sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena umat Islam masih sedikit. Ya, karena umat Islam masih sedikit, kekuatannya juga masih belum kuat. Berbeda nanti ketika sudah kaum Islam banyak, maka kekuatannya menjadi besar. Makanya yang pertama itu ada berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, orang Islam yang masuk pertama adalah Siti Khadijah. Siapa orang pertama masuk Islam? Siti Khadijah. Diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika dakwah secara apa? Sembunyi. Terus ketika kaum muslimin pertama itu Nabi secara sembunyi-sembunyi dakwanya hanya lingkup keluarga. Rasulullah mengajak keluarganya, tetapi banyak yang menolak. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan paman dari Rasul. Itu mereka menolak, tetapi Nabi tetap sabar. Nah, di sini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita agar sabar menerima ujian. Misalnya kalian sakit, itu harus sabar. Kalian nggak punya uang, ya sabar. Minta ke ayah sama ibu.
Sabar kalau nggak dikasih, oke? Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk sabar. Nah, itu ketika berdakwah secara sembunyi. Nah, ketika lambat laun kaum muslimin mulai banyak yang masuk Islam, kaum kafir mulai masuk Islam, sehingga Nabi berdakwah secara terang-terangan. Jadi yang kedua dengan apa? Secara terang. Nah, ketika secara terang-terangan kaum muslimin semakin banyak. Di sini mengajarkan apa? Bahwasanya ketika kita sudah besar, mempunyai banyak teman, sahabat, harta, itu kita tidak boleh tidak boleh Jadi kita harus tetap rendah hati, tidak boleh Nah, ketika kaum muslim banyak, Rasulullah tidak sombong. Bahkan dia ketika banyak malah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Baik, paham ya kira-kira? Kanjeng Nabi Muhammad itu berdakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama secara apa? Sembunyi. Yang kedua secara terang. Kalau sembunyi Rasulullah mengajarkan apa? Untuk sabar. Kalau yang terang-terang untuk tidak sombong. Yang tetap rendah hati. Oke, paham ya kira-kira anak-anak? Coba Bapak mau tanya evaluasi hari ini. Coba sebutkan siapa bapak dari ayah dari Nabi Muhammad. Kalau ibunya, benar, saya tunjuk. Kamu, ibunya Rasulullah siapa? Pamannya Nabi Muhammad namanya Abu Thalib. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Anaknya namanya Fatimah. Ibunya namanya Aminah. Dakwah Kanjeng Nabi yang pertama dengan apa? Sembunyi. Yang kedua dengan terang. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, mari kita doa untuk pulang ya. Doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.